Baik, saya ulangi. Jadi silvikultur ada silvikultur, hutan alam, ada hutan tanaman. Silvik itu hutan, kultur itu budidaya. Jadi budidaya hutan. Jadi ada hutan tanaman, ada hutan alam gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang silvikultur hutan alam. Jadi tadi saya ceritakan setelah sekitar akhir tahun 60-an, jadi apa namanya? Hutan kita selama ini belum ditebang atau diusahakan oleh perusahaan, belum dipanen lah begitu oleh di perusahaan hutan di luar Jawa maksudnya. Apakah itu di Sumatera, apa itukah di Kalimantan maupun di Sulawesi dan Irian. Jadi pada tahun akhir 60-an itu dibukalah keran izin konsesi. Nah, izin konsesi ya. Pemanfaatan kayunya. Nah, adalah diapakan perusahaan yang mendapatkan izin konsesi melaksanakan silvikultur hutan alam, karena di hutan alam kayunya sudah ada. Jadi bagaimana menerapkan silvikultur agar kayu itu tetap lestari, artinya bisa dipanen terus-menerus. Jadi ada kelestarian hasil, ya. Di antaranya itu. Nah, begitu juga kelestarian hasil diharapkan berdampak kepada kelestarian usaha, perusahaan, dan kelestarian lingkungan. Jadi paling tidak tiga itu, kelestarian hasil, kelestarian usaha, dan kelestarian lingkungan. Tidak merusak lingkungan. Jadi ada caranya ya, maka menerapkan silvikultur. Silvikultur yang pertama itu tebang pilih Indonesia, jadi nebang saja di alam, pilih. Tapi realitasnya ada di Indonesia ada musim kemarau yang memicu terjadinya kebakaran hutan, sehingga pada tempat tersebut terjadi lahan terbuka. Nah, lahan terbuka itu perlu dilakukan penanaman, karena di dalam tebang pilih Indonesia kan tidak ada cerita menanam. Nah, oleh karena itu perlu penanaman, maka silvikultur yang pertama itu disempurnakan menjadi tebang pilih tanam Indonesia. Nah, ada juga pada tempat-tempat tertentu, walaupun tidak terbakar, tapi memang sudah jarang dari awalnya, sehingga perlu dilakukan penanaman pemerkayaan atau enrichment planting dalam bahasa silvikulturnya. Jadi sudah dua, tebang pilih tanam Indonesia. Kemudian ada penyempurnaan lagi atau alternatif lain, yaitu tebang pilih tanam jalur. Nyebangnya dipilih dengan diameter itu tadi 50 up, tapi yang ditanam penanamannya dilakukan secara jalur. Mengapa? Kalau TPTI nanamnya secara acak, pengawasnya susah melakukan pengecekan apa sudah ditanam atau belum, karena bisa jadi ada perusahaan yang nakal misalnya. Maka dibuatlah tebang pilih tanam jalur. Jadi tahu jalur yang ditanam itu mana, bisa dicek, bisa diperiksa. Itu tebang pilih tanam jalur. Itu alasannya. Kemudian ada lahan tertentu yang tidak datar tapi berbukit. Kalau ditebang secara biasa bisa beresiko erosi yang besar. Maka dibuatlah namanya tebang rumpang. Jadi di rumpang pada luasan tertentu ditebang, di sekitarnya tidak. Pada luasan tertentu ditebang, di sekitarnya tidak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi erosi. Ini tebang rumpang ini pada hutan perbukitan. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi setelah tebang rumpang ini ada tebang alternatif silvikultur yang lain yang berkembang ya. Nah, tapi pada awalnya seperti ini. Karena banyaknya silvikultur hutan alam, ada banyak lagi ya. Ada tebang pilih tanam rumpang, ada juga sekarang ya. Nah, untuk fokusnya saya memilih, bukan saya hanya menampilkan yang tebang pilih tanam Indonesia. Ini yang paling populer, yang paling banyak dilaksanakan di Indonesia ya, tebang pilih. Jadi tebang pilih dalam bahasa Inggrisnya kan ada selective cutting.
Ya, selective cutting. Nah, ini TPTI. Jadi yang di atas itu sistem silvikultur, di dalam kuliah kita sudah dapat, adalah rangkaian kegiatan berencana. Ada rangkaian ya, terkait antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain mengenai pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, nebangnya dulu, peremajaan, pemeliharaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu dan hasil hutan lainnya. Itu sistem silvikultur. Kalau yang sistem silvikultur TPTI, serangkaian tindakan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan tegakan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya sehingga terbentuk tegakan tertata, yakni optimal dan lestari. Itu sistem silvikultur. Kemudian ada tegakan tinggal. Tegakan hutan yang telah ditebang pilih. Jadi sudah dilaksanakan tebang pilih di situ. Kemudian yang tidak ditebang tumbuh. Itu namanya tegakan area, tegakan tinggal. Dalam bahasa Inggrisnya itu LOA, locate over area, log over area, LOA. Kemudian ada istilah pohon binaan. Jadi pohon yang harus dirawat setelah tebang pilih. Jadi pohon yang ditebang tadi kan yang 50 ke atas. Yang 49 belum. 48 apalagi, sampai 40, sampai ke bawah. Nah, yang akan jadi pohon yang ditebang pada siklus yang akan datang, namanya pohon binaan. Itu namanya pohon binaan. Kemudian ada pohon pendamping, adalah pohon-pohon penyusun tegakan hutan selain pohon binaan. Siklus tebang, jangka waktu antara 2 tebangan berturut-turut. Biasanya HPH, hutan alam itu siklus tebangnya 30 tahun. 30 tahun ya. Kalau HTI 5 tahun. Kemudian ada ini pertumbuhan tegakan, itu ada istilah lainnya itu riap, perubahan dimensi tegakan, diameter, tinggi, dan volume dari waktu ke waktu. Jadi ada riap tahunan, riap rata-rata, riap tahun berjalan. Jadi berapa pertambahan diameter per tahun, berapa pertambahan tinggi per tahun, berapa pertambahan volume per tahun. Jadi untuk hutan alam kita itu yang multi jenis, multi umur tadi, itu pertambahan riap volume per hektar itu 1 meter kubik per tahun. Jadi 1 meter kubik per tahun per hektar. Nambah volumenya itu. Nah, itu pula dasar penentuan jatah tebang tahunan. Hutan produksi kita ada 60 juta. 60 juta lebih ya, ada yang bilang 64, 60 sekian. Karena sudah banyak, kita taruh saja 60 juta. Kalau hutan produksinya 60 juta, maka pertambahan volume kayu per tahun itu 60 juta meter kubik. Nah, oleh karena itu, diizinkan pula menebang kayu sebanyak 60 juta meter kubik per tahun. Nah, itu begitu orang menentukan jatah tebang. Dengan demikian bisa diprediksi berapa pendapatan negara begitu ya. Jadi dari setiap kubik kayu itu ada dana reboisasi, ada PSDH-nya. PSDH-nya masuk ke kas negara, dana reboisasinya untuk kepentingan reboisasi. Ada alih tumbuh, permudahan dari ukuran pohon terkecil yang diperhitungkan selama fase tumbuh. Kalau kita tahu ada fase semai, pancang, tiang, pohon, nah, berubah dari tiang ke pohon, nah itu kan alih tumbuh namanya. Kemudian ada pembinaan hutan, kegiatan dikerjakan setelah tebang pilih meliputi perapihan, inventarisasi tegakan tinggal, pembebasan tahap pertama, pengadaan bibit, pengayaan, rehabilitasi, pemeliharaan tanaman pengayaan, pemeliharaan tahap kedua, serta penjarangan. Nah, inilah singkatnya TPTI itu. Sekarang kita bicara tentang TPTI itu. Jadi setelah suatu perusahaan itu mendapatkan izin, maka perusahaan itu melakukan rencana pengelolaan hutan.
Jadi rencana pengelolaan itu ada RKU kalau sekarang, rencana karya usaha, kalau dulu RKPH, rencana karya pengusahaan hutan. Jadi bagaimana? Misalnya di 30.000 hektar, izinnya itu lamanya 30 tahun, maka 30.000 hektar itu dibagi 30. Nah, itulah peta-peta di tempat dilakukan kegiatan per tahunnya. Nah, setelah kegiatan rencana 30 tahun, di-split lagi menjadi rencana karya 5 tahun. Rencana karya 5 tahun di-split lagi menjadi rencana karya tahunan. Nah, yang dilaksanakan di lapangan itu betul adalah RKT ini, rencana karya tahunan. Itu yang operasional di lapangan adalah RKT ya. Kemudian ini nanti bisa saya apakan. Nah, tahap-tahap sistem TPTI. Sebelumnya saya ke sini dulu, rencana karya tadi itu. Begini ya, suatu perusahaan HPM mendapat konsesi, luasnya 30.000 hektar, masa konsesinya 30 tahun. Sistem silvikultur adalah TPTI, batas tebang minimal 50 cm. Pengaturan areal konsesinya dilakukan sebagai berikut. Dia 30 tahun, maka areal 30.000 ini dibagi 30. 30.000 bagi 30, masing-masing ada berapa itu? 1.000 ya. Jadi di sini ada 1.000 hektar, 1.000 hektar, 1.000 hektar, sampai ke sini 30.000 hektar. Jadi pada tahun pertama, kan tadi ada RKT tadi ya, kalau keseluruhan kan 30 tahun, kemudian dari 30 tahun dipecah menjadi 5 tahun, dari 5 tahun dipecah lagi menjadi satu tahun. RKT itu yang operasional. Jadi yang boleh beraktivitas itu pada tahun pertama itu hanya pada 1.000 hektar ini saja. Tidak boleh nyebrang ke sini pada tahun pertama, misalnya 2021 itu di sini saja. 2022 ke peta kedua, 2023 peta ketiga, dan seterusnya sampai akhir 2060, 2021 tambah 3, 2050 itu di sini. Jadi tidak boleh sekali tebang semua 30 itu tidak. Jadi dibagi 30 tahun, kegiatan per tahunnya itu hanya 1.000 hektar. Tahun depan 1.000 hektar lagi, berikutnya 1.000 hektar lagi. Nah, apa namanya tadi, misalnya sini 49, 48 itu tidak ditebang, yang ditebang 450. Nah, asumsi lagi setiap tahun itu diameter itu nambah 1 cm. Nambah diameter kayu itu nambah 1 cm. Jadi yang 49 tadi tahun 2021 ditinggalkan, berikutnya 2022 ke sini, nebang seterusnya dan seterusnya. Setelah 2051 kan tahun terakhir ini, balik lagi ke sini setelah 30 tahun. Tentu yang 49 tadi tambah 30 cm sudah menjadi 79. Yang 40 menjadi 70, yang 30 menjadi 60. Jadi bisa ditebang lagi. Nah, begitu seterusnya. Dengan begitu, penebangannya, pengelolaan hutan ini bisa berlangsung terus-menerus. Istilahnya lestari. Lestari itu kan panjang umur, terus-menerus, abadi. Itu arti lestari. Jadi usahanya bisa terus-menerus, karena kayunya ada terus. Gitu. Nah, begitu mengatur usaha pada TPTI itu. Nah, sekarang kita balik ke atas. Nah, ini tahapnya. Yang pertama itu penataan areal kerja. Jadi ditata. Nah, yang peta saya sebentar tadi itu merupakan penataan areal kerja itu. Jadi 30.000 hektar itu dibagi 30, dapatlah 1.000. Itu dia. Kemudian baru inventarisasi tegakkan sebelum penebangan. Kan ada kita mata kuliah inventarisasi kan. Jadi lihat di situ kayunya apa tanahnya seperti apa, apakah miring, datar, kemudian potensi-potensi yang lain. Setelah itu baru dilakukan penebangan pada tempat itu, misalnya pada 1.000 hektar pertama tadi. Setelah ditebang, tentu kan
ditebang itu kan kayu itu kan menimpa pohon lain. Akan berseliweran kayu-kayu itu. Oleh karena itu setelah ditebang dilakukan perapihan. Jadi dirapikan. Jadi yang masih ninih-ninih itu diapakan, dibebaskan sehingga yang pertama yang ada yang menindih pohon lain itu dibebaskan sehingga pohon itu bisa tumbuh baik gitu. Jadi tidak ada lagi tindih menindih atau sisa-sisa tebangan itu menimpa yang lain. Jadi dirapikan atau dibebaskan. Dibebaskan itu maksudnya yang kejepit tidak lagi terjepit, yang ketindih tidak lagi tertindih gitu. Kemudian baru diinventarisasi, hitung lagi berapa banyak anak-anak tegakan tinggalnya. Setelah itu dilakukan pembebasan. Pembebasan itu kalau dia punya pesaing di sekitarnya ada pohon lain tapi tidak komersil, pohon lain itu dimatikan sehingga pohon komersil saja yang bisa tumbuh. Nah, tadi karena adanya kegiatan penanaman perlu pengadaan bibit. Setelah bibit ada dilakukan penanaman, pemeliharaan dan pembebasan serta penjarangan. Nah, kita lihat inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Jadi dilakukan sensus, tidak sampling, karena kita ingin tahu berapa betul isi peta kita itu. Jadi dari situ nanti baru kita tahu berapa banyak yang mau ditebang, di mana jalannya harus dibuat, kan hasil inventarisasi itu. Usahakan sedapat mungkin tidak banyak melewati sungai, karena buat sungai perlu jembatan mahal. Nah, makanya itu kerjaannya orang inventarisasi. Jadi dibuat petanya juga hasil inventarisasi. Sehingga dibuat mungkin tidak sedikit jalan jauh, tapi jembatannya sedikit. Nah, gitu. Misalnya, itu dihitung-hitung lagi itu. Setelah inventarisasi, dibuat petanya, baru diapakan kegiatan penebangan. Jadi di blok rencana karya tahunan tadi itu. Jadi ditebang yang diameter diameter 50 ke atas tadi itu. Jadi ditebang kemudian biasanya sampai cabang pertama ya. Di cabang pertama itu dipotong, bukan barunya kayunya itu diambil, dibawa keluar, namanya penyaradan, kan ada jalan ya, penyaradan. Sebenarnya sebelum ada kegiatan PWH ya. Sebelum penebangan itu harus ada PWH, tapi masuk ke dalam kegiatan penebangan, pembukaan wilayah hutan. Nah, pembukaan wilayah hutan itu membuat jalan, membuat camp, membuat jembatan, itu PWH. Setelah PWH baru dilakukan penebangan. Begitu, jadi ditebang, bawa kayunya keluar, kemudian ditaruh awalnya di tempat dekat jalan namanya TPN, kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan besar yang namanya TPK. Saya pikir ini sudah ada kuliahnya. Jadi ditebang, kemudian dirapikan, jadi dilakukan dengan membebaskan tanaman-tanaman yang ketimpa, yang terjepit, yang akibat yang rusak akibat penebangan sebelumnya. Jadi dirapikan di dalam hutan itu supaya yang tanaman yang tertinggal itu dapat tumbuh dengan baik. Kemudian inventarisasi tegakan tinggal. Jadi gambarnya yang di bawah ini tidak selalu sesuai dengan ini ya. Jadi ini kegiatan penebangan. Ini TPN atau TPK. Jadi kalau dia tempat semua kayu dikumpulkan ke sini namanya TPK. Tapi kalau pengumpulan sementara itu TPN namanya. Nah, ini kegiatan logging mengangkut kayu dengan truk besar, ini penebangan. Jadi setelah ditebang, itu dihitung lagi permudaannya berapa banyak. Kalau yang pohon patah, kayu yang tidak bagus lagi itu tidak dihitung ya. Jadi dihitung sehingga dapat menghitung tegakan yang tegakan tinggal kita itu. Yang akan kita panen lagi 30 tahun yang akan datang. Nah, begitu inventarisasi tegakan tinggal itu. Kemudian pembebasan. Pembebasan ini ya pemeliharaan
Jadi kalau tadi bisa pohon itu bersaing dengan pohon lain itu tidak komersil, maka pohon lain itu dimatikan. Cara mematikannya gimana? Kalau ditebang pasti nimpa pohon komersil lagi kan? Caranya adalah dilakukan peneresan, diteres. Jadi dibuang kulitnya setinggi 10 sampai 20 cm melingkar, dibuang kambiumnya, kemudian dipasang dipasang atau dibaluri dengan arborisida. Arborisida itu bahan kimia yang bersifat racun terhadap pohon. Arbore itu pohon, arborisida itu racun pohon. Jadi pohon yang diracun itu adalah pohon yang tidak komersil. Dia cepat besar, tapi kayunya bermutu rendah. Nah, dengan begitu, kayu tidak komersil yang cepat besar tadi mati perlahan-lahan. Pucuk mudanya dulu yang rontok, kemudian cabangnya, sampai ke bawah, dan tidak menimpa pohon yang komersil. Itu cara mematikan kayu tadi itu. Jadi begitu caranya. Nah, karena kita perlu perlu penanaman, maka perlu pengadaan bibit. Sebelum bibit tentu perlu benih. Jadi dipanjat ini. Jadi ada sepatu untuk manjat. Jadi dipasang di kaki, jadi enak manjat itu bisa sampai ke atas. Ini Dipterocarpaceae meranti. Kemudian setelah dipanen, dikumpulkan baru dibibitkan. Apabila tingginya sudah 40 cm untuk di hutan alam, tidak 40 atau 50, kalau hutan tanaman 30 cukup, tapi kalau di hutan alam harus lebih tinggi. Kenapa? Karena sudah ada pohon lain, tumbuh-tumbuhan lain di situ. Jadi perlu agak tinggi supaya dapat bersaing. Jadi perlu ditanam gitu ya, pengadaan bibit ini. Kemudian pengayaan atau rehabilitasi atau enrichment planting tadi itu, mungkin ada tempat-tempat tertentu, misalnya bekas ladang, bekas belukar, bekas semak, atau bekas TPN, atau bekas TPK, kan luas juga itu. Kalau TPN-nya tidak dipakai lagi, TPK-nya tidak dipakai lagi, terbuka itu. Oleh karena itu perlu ditanam. Jadi itu maksudnya pengayaan atau rehabilitasi. Pemeliharaan, ya itu tadi pembebasan, termasuk kepada tingkat-tingkat semai juga dibebaskan itu. Jadi bisa jadi ada akar yang melilit, pencekik atau strangler. Saya pikir di ekologi ketemu strangler itu perlu dipotong supaya dia tidak mencekik pohon kita itu. Nah, pembebasan ada lagi pembebasan kedua dan ketiga, kemudian penjarangan. Jadi kalau memang terlalu rapat, pohon komersilnya itu perlu dilakukan penjarangan. Penjarangan ini bahasa lainnya itu thinning, pengurusan. Jadi dimatikan pohon tertentu supaya pohon yang tertinggal ini dapat tumbuh baik. Jangan sayang ya, kalau kita biarkan mereka tumbuh rapat, lambat besarnya. Nah, maka tindakan yang diperlukan adalah penjarangan, mematikan sebagian pohon sehingga jaraknya menjadi lebih ideal nanti. Itu yang berdekatan itu dimatikan salah satu. Nah, ini pengaturan kelestarian tadi saya sudah sampaikan. Begitulah mengaturnya. Jadi supaya lestari tadi. Jadi tahun pertama itu hanya boleh 1000 itu saja, tidak boleh keluar dari itu. Tahun kedua di 1000 ini saja, tidak boleh balik lagi ke sini, tidak boleh lagi ke sini. Jadi rapinya begitu, sehingga bisa benar-benar lestari kegiatan kehutanan itu. Nah, realitasnya gimana? Di Jambi dulu mau sampai 40 HPH itu. Bahkan lebih ya. Tapi sekarang tidak ada satu lagi HPH. Terakhir adalah Putra Duta Indah Wood dan Pesona Belantara. Sekarang mereka tinggal menghabiskan IPK. Setelah itu mereka mau beralih menjadi HTI, tidak lagi HPH. Mengapa? Karena potensi mereka itu setelah selesai ke sini, balik ke sini, kayunya tidak ada lagi. Mengapa? Macam-macam. Ada karena kebakaran, ada karena dirambah, ada karena illegal logging oleh masyarakat sekitar. Atau mungkin juga, tadi itu saya katakan, misalnya di sini,
Yang 49 kan ditinggalkan di sini ya. Tahun kedua dia ke sini. 40 tahun kedua, tahun ketiga ke sini, tahun keempat ke sini, tahun kelima ke sini. Sudah 5 tahun. Yang 49 tadi setelah 5 tahun sudah jadi berapa? Kan tadi nambahnya satu tahun 1 senti ya. Yang 49 tambah 5 sudah 54 kan. Jadi sudah layak tebang. Hanya saja itu di luar RKT. RKT yang kelima kan hanya di sini saja. Ada juga perusahaan yang nakal, karena jalan masih bagus ke dalam ini, dia tebang yang itu tadi, yang sudah di atas 50 itu. Dia tebang, begitu juga di sini, tebang-tebang. Ada dulu istilahnya cuci mangkok. Itu ilegal ya. Kenapa? Karena dia ingin memaksimalkan kayu. Nah, kegiatan ini membuatkan potensi ini tidak ideal lagi setelah masa konsesi habis. Jadi perusahaan itu sendiri juga nakal, ada orang luar juga merambah ke sini, mencari kayu dan berladang. Sehingga jarang HPH itu yang masuk ke daur berikutnya. Nah, akibatnya apa? Area HPH itu tidak diperpanjang oleh perusahaannya, menjadilah area terbuka, open access. Karena open access, jalan sudah ada, semua orang masuk.